kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita. Inilah yang dinamakan Stoicism. Perkenalkan, saya Inyoman Sugiatnyana. Saya seorang tarot reader dan saya seorang stoik. Stoikisme bukanlah suatu ajaran ataupun agama atau aliran kepercayaan manapun. Stoikisme ini adalah suatu filsafat kuno yang berasal dari Yunani yang dipopulerkan oleh bangsawan atau kaisar pada zamannya tersebut, yaitu Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, dan masih banyak lagi para stoik yang mengajarkan tentang hidup itu tidak sebegitunya juga kali. Bagaimana seorang tarot reader seperti saya mempelajari pemahaman filsafat dari Stoicism ini sangat-sangat berhubungan sekali dengan profesi yang saya jalani dalam membaca tebaran suatu permasalahan hidup dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bagaimana saat ini kita menghadapi suatu masalah, di mana masalah tersebut hasil dari ciptaan kita yang kita perbuat di masa lalu yang kita rasakan di saat ini. Dan bagaimana di masa depan kita bisa merubah, mengendalikan semua itu di saat ini. Dan stoikisme ini sangat bermanfaat jika Anda ingin menerapkan, dan banyak berapa referensi yang Anda bisa pelajari tentang stoikisme. Dan dalam penerapannya, stoikisme saya gunakan, saya kombinasikan dengan tarot. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Saya terapkan untuk para klien saya, terutama yang mengalami trauma psikosomatis, kecemasan, berlebih, ketakutan, kekhawatiran, yang dipandu dengan pola pikir praktis atau psikoterapi, dan sangat-sangat bermanfaat. Seneca. Kata-kata yang sering diucapkan oleh Seneca adalah kemalasan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Apabila saya malas ya memberikan edukasi, konten-konten yang bermanfaat demi pengetahuan ini, saya tidak akan berkembang. Ibaratnya ketika saya mengajarkan seseorang mereader tarot, membaca tebaran masalah dari setiap seseorang klien yang datang di dalam profesi saya, di situ saya seolah-olah sedang mengajarkan pada diri saya, belajar tentang memaknai hidup dari seseorang itu. Istilahnya saya belajar mengajari, otomatis saya akan terus berkembang dan berkembang. Itu salah satu yang diungkapkan oleh Seneca ya. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktumu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kamu investasikan dalam hidup kamu yang sudah kamu bayarkan itu tidak akan pernah sia-sia. Orang tidak akan mendapatkan hasil kalau tidak berusaha. Lakukan prepare dan praktik, itu kunci yang dituangkan oleh Seneca. Nikmati prosesnya, lakukan pelayanan dengan terbaik, melayani sepenuh hati, sepenuh jiwa.
bekerja sama, memiliki partner yang mendukung atau frekuensi vibrasi orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda untuk Anda ajak bersinergi, bertukar pikiran, baik itu bisnis ataupun apapun, dan melatih diri untuk hal terburuk apapun yang terjadi ke depan. Melatih penderitaan dalam hal berspiritual. Kita bisa berpuasa, latihan berpuasa, meditasi itu salah satu untuk melatih penderitaan dalam hidup untuk kita membuat menjadi lebih kokoh. Membayangkan hal sesuatu yang buruk di kemudian hari untuk berjaga-jaga, plan A, plan B. Satu contoh ketika kita ingin berkenalan atau menawarkan suatu bisnis ke seseorang, kita harus menyiapkan dulu hal terburuk. Apa yang akan terjadi ketika saya ditolak? Apa yang terjadi ketika saya diterima? Itu Anda hadirkan menyeluruh di dalam diri Anda, dan Anda tidak akan pernah merasakan kekecewaan atau kemarahan, jengkel, emosi. Ya, justru itu akan membuat penderitaan sendiri dalam kehidupan kita, karena kita sendiri tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi pikiran orang lain. Kita sendirilah yang mengendalikan pikiran kita sendiri. Itu dari Seneca. Dan berikutnya Epictetus. Epictetus menjabarkan filsafat itu harus benar dan praktis. Kontrol keinginanmu dan fokus pada internal dan atau eksternal. Kontrol keinginanmu, apa yang menjadi keinginanmu tidak sepenuhnya akan terjadi atau terrealisasi dari visualisasi yang Anda lakukan. Mungkin Anda sedang belajar loa, ya, terkadang apa yang Anda pelajari tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu karena Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam eksternal, dari dunia luar, dari luar diri Anda. Buana agung, buana lit, diri Anda, kontrol diri Anda, itu kuncinya yang diterapkan oleh Epictetus. Perspektif melahirkan habit, kebiasaan. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan baru dari hal yang sederhana. Bangun pagi, rapikan tempat tidur Anda. Tersenyum, mati tidak bisa dihindari. Hiduplah lebih terhormat. Berikutnya dari Marcus Aurelius. Kita tidak harus mendaki gunung untuk mengetahui apa yang ada di isi alam semesta. Selami aja dirimu, kembali ke dalam, kesul ke jiwamu, pahami dirimu lewat meditasi. Dan Marcus Aurelius ini mengungkapkan ide dalam sebuah buku meditasi. Selami dirimu, pedalami dirimu, apa yang sebenarnya kamu butuhkan di dalam hidup ini, bukan yang kamu inginkan. Perubahan itu pasti. Bagaimana kalian semua bisa mengikuti perkembangan teknologi era digital ini, belajar lebih banyak, kembangkan semua ilmu pengetahuan Anda. Perubahan itu pasti. Orang akan cepat melupakanmu. Orang ingin terkenal, orang ingin viral, dan siap-siap Anda akan dikecewakan. Contoh, orang sebagai saya, seorang konten kreator, baik di YouTube maupun TikTok, mungkin di FB, ketika kita membuat status, berapa orang yang like, berapa orang yang komen, itu akan bisa membuat kita bisa bahagia, bisa juga kecewa. Jangan terpengaruh oleh film atau medsos, ya, di dunia maya.
Itu semua menipu, itu semua hanya menggiring kita ke hal-hal yang membuat kita akan lebih cemas, lebih khawatir. Kita akan menjadi FOMO ya, FOMO Pak. Kita akan menjadi FOMO. Perbarui semangatmu. Hati-hati dengan kebiasaan. Hapus emosi, gunakan reason. Fleksibel dalam beradaptasi. Cari role model apa yang Anda inginkan, yang Anda sukai. Dan batasi keinginan Anda. Tidak semua keinginan Anda dapat tercapai. Setiap diri manusia itu memiliki batasan-batasannya masing-masing sesuai porsi kebutuhan di kehidupan Anda. Karena kebahagiaan kita tidak tergantung dengan orang lain. Kita sendirilah yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Itulah yang dijabarkan oleh Marcus Aurelius. Dan itu penjelasan secara singkat saya tentang stoikisme yang mungkin Anda bisa pelajari di channel-channel lainnya. Stoikisme dalam kehidupan saya ini sangat-sangat bermanfaat, di mana saya bisa bangkit dari keterpurukan rasa ego, karena saya tidak bisa mengendalikan apa yang ada di pikiran saya dalam tindakan diri saya terhadap orang lain, tanggapan orang lain. Saya selalu mengharapkan kepada siapapun dia harus mengikuti apa yang saya inginkan. Ternyata, dan jika ingin didiskusikan, saya sudah siapkan link di deskripsi ya, link WA group. Nanti kita bisa saling sapa di sana atau tulis di kolom komentar. Jika ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya agar semua banyak orang di Nusantara ini, di Indonesia ini bangkit dari keterpurukan, belenggu masa lalu. Semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cita kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjara. Om Siddhi Sampurna Namaste. Santi.